Dalam dunia olahraga, rivalitas itu biasa. Senna versus Prost, Schumacher versus Hakkinen, atau Messi versus Ronaldo. Tapi apa jadinya kalau rival terberat yang harus lo hancurkan demi sebuah gelar juara dunia adalah sahabat masa kecil lo sendiri? Orang yang pernah tidur sekamar sama lo, makan bareng lo, dan berjanji bakal naklukin dunia bareng-bareng. Ini adalah cerita tentang Silver War, perang saudara paling brutal di dalam garasi tim Mercedes-AMG Petronas. Sebuah pertarungan ego, taktik psikologis tingkat tinggi, dan pengkhianatan emosional antara Lewis Hamilton dan Nico Rosberg di musim 2016. So, gimana kisahnya persahabatan murni ini berubah jadi neraka toksik yang akhirnya maksa salah satu dari mereka buat pensiun dini karena mentalnya hancur lebur? Sini, gue ceritain. Buat paham seberapa sakitnya rivalitas ini, kita harus mundur ke tahun 2000. Lewis dan Nico adalah rekan setim di tim go-kart NBM. Notabene, didanai langsung sama Mercedes-Benz dan McLaren. Mereka ini sahabat kental. Mereka sering liburan bareng, main bareng, dan punya satu mimpi. Suatu hari nanti, kita bakal jadi rekan setim di Formula 1 dan rebutan gelar juara dunia. Tapi, background mereka itu bumi dan langit. Nico Rosberg adalah pangeran Monaco. Bapaknya, Keke Rosberg, adalah juara dunia F1 tahun 1982. Nico lahir dengan sendok emas di mulutnya. Dia punya akses ke sponsor, private jet, dan koneksi elit. Sementara Lewis Hamilton, dia cuma anak kulit hitam dari keluarga kelas pekerja di Stevenage, Inggris. Bapaknya, Anthony Hamilton, harus kerja mengerangkap 4 profesi sekaligus cuma buat beli ban go-kart bekas buat Lewis. Perbedaan nasib ini bikin Lewis tumbuh jadi petarung jalanan yang buas dan agresif murni karena bakat. Sementara Nico tumbuh jadi pembalap yang sangat metodis, kalkulatif, dan analitis. Mimpi masa kecil mereka beneran kejadian di tahun 2013 saat Lewis pindah ke Mercedes. Masuk ke tahun 2014, regulasi mesin V6 turbo hybrid diketok palu, dan mobil Mercedes tiba-tiba jadi monster yang nggak bisa dikejar tim manapun. Di titik ini, musuh mereka cuma satu, rekan setimnya sendiri. Di tahun 2014 dan 2015, Lewis benar-benar ngebantai Nico. Lewis ngeraih 2 gelar juara dunia berturut-turut. Nico nggak cuma kalah secara kecepatan, tapi juga dihancurkan secara psikologis. Puncaknya ada di GP Amerika Serikat 2015 di Austin. Setelah Lewis ngunci gelar juara dunianya, mereka ada di ruang tunggu sebelum naik podium. Lewis dengan gestur meremehkan ngelempar topi sponsor ke pangkuan Nico. Nico yang lagi emosi berat langsung ngelempar balik topi itu dengan penuh amarah ke wajah Lewis. Momen lemparan topi itu jadi titik balik. Malam itu, di dalam kamar hotelnya, Nico Rosberg nyadar satu hal. Kalau gue mau kalahin Hamilton, gue nggak bisa jadi cowok baik-baik lagi. Gue harus berubah jadi monster. Masuk ke musim 2016, Nico ngelakuin transformasi paling gila yang pernah dilakuin seorang atlet F1. Dia nge-hire psikolog olahraga khusus buat ngajarin dia meditasi zen biar emosinya mati rasa. Dia puasa main media sosial. Dia ngerubah total posisi tidurnya. Bahkan dia berhenti main sepeda. Kenapa berhenti main sepeda? Karena Nico ngerasa otot pahanya terlalu berat. Dengan berhenti sepedaan, dia sukses nurunin berat badan 1 kg dari kakinya. Dan 1 kg di F1 itu setara dengan 0,04 detik per lapnya. Segalanya dihitung pakai matematika yang gila banget. Hasilnya langsung kelihatan. Di 4 balapan pembuka musim 2016, Nico nyapu bersih 4 kemenangan beruntun. Lewis Hamilton shock berat. Mesin mobil Lewis sering bermasalah, startnya sering ngaco, dan tiba-tiba jarak poin mereka langsung ngelebar jauh. Nico sekarang bukan lagi sang pangeran Monaco yang sopan, dia udah berubah jadi pembunuh berdarah dingin. Ketegangan yang udah ditahan berbulan-bulan itu akhirnya meledak layaknya bom nuklir di seri kelima, GP Spanyol di Catalunya. Baru aja balapan dimulai, di putaran pertama, Nico berhasil nyalip Lewis di tikungan 1. Tapi, waktu masuk ke tikungan 3, Nico ngelakuin blunder kecil. Dia salah pencet tombol engine mode, bikin mobilnya tiba-tiba melambat 160 km per jam. Lampu merah di belakang mobilnya kedap-kedip. Lewis yang lihat peluang itu langsung ambil slipstream dan nusuk dengan kecepatan penuh dari sisi kanan. Tapi apa yang dilakuin Nico? Dia nolak untuk ngalah.
Nico banting setir agresif menutup jalur Lewis. Lewis kedorong sampai keluar aspal, bannya masuk rumput, mobilnya melintir dengan kecepatan 200 km per jam, dan akhirnya dia nabrak mobil Nico. Kedua mobil Mercedes itu hancur lebur di tumpukan kerikil. Seluruh garasi Mercedes hening. Niki Lauda dan Toto Wolff marah besar. Manajemen Mercedes bahkan ngancem bakal mecat mereka berdua kalau kejadian kayak gini keulang lagi. Persahabatan mereka resmi mati hari itu juga. Mereka bahkan dilarang saling ngomong tanpa ada mediasi dari tim. Pertarungan setelah Spanyol benar-benar kayak roller coaster. Di Monaco, pas hujan deras, Nico ngalamin masalah rem dan ngelakuin hal yang paling nyakitin egonya. Dia nurut perintah tim buat minggir dan ngasih jalan ke Lewis yang akhirnya menang balapan. Tapi di GP Austria, kebrutalan itu balik lagi. Masuk ke lap terakhir, putaran 71, Nico lagi mimpin, tapi remnya mulai blong. Lewis nyerang dari sisi luar di tikungan 2. Kalau lo lihat dari kamera onboard Nico, lo bakal sadar kalau Nico bener-bener sengaja nggak muterin setirnya. Dia jalan lurus terus buat nabrak dan neken Lewis keluar lintasan. Sayangnya, manuver kotor itu jadi bumerang. Sayap depan Nico sendiri yang hancur berkeping-keping. Lewis sukses nerusin balapan dan menang, sementara Nico harus tertati-tati finish di posisi 4 dengan sayap mobil yang nyeret aspal dan ngeluarin percikan api. Booing dari penonton di Austria saat itu bener-bener memekakan telinga. Masuk ke paruh kedua musim, momentum berbalik. Kecepatan murni Lewis balik lagi dan dia mulai ngebabat abis poin Nico. Sampai akhirnya kita tiba di seri paling krusial yang ngerubah sejarah F1, GP Malaysia di sirkuit Sepang. Di balapan itu, Lewis tampil sempurna. Dia mimpin balapan dengan santai, jauh ninggalin semua orang. Gelar juara dunia 2016 benar-benar udah ada di depan matanya. Tapi di lap 41, sebuah bencana teknis terjadi. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan apapun, mesin pembakaran V6 di mobil Lewis tiba-tiba meledak. Api menyembur dari bagian belakang mobilnya. Lewis kehilangan tenaga, menepi ke pinggir sirkuit, nutup helmnya pakai dua tangan dan teriak putus asa di radio. Saking hancurnya mental Lewis hari itu, dia sampai ngeluarin teori konspirasi ke media kalau Mercedes sengaja nyabotase mesinnya biar pembalap Jerman atau Nico yang jadi juara. Ini udah kayak teori fans yang mana ya? Itulah pokoknya. Mesin jebol itu ngasih Nico keuntungan 25 poin gratis dan bikin nasib juara dunia bukan lagi ada di tangan Lewis. Dan tibalah kita di seri penutup, GP Abu Dhabi. Skenarionya simple, Lewis harus menang, dan Nico harus finish di luar podium biar Lewis bisa jadi juara dunia. Tapi mobil Mercedes itu terlalu cepat. Nico dengan gampang ngikutin Lewis di posisi kedua. Karena tahu dia bakal kalah kalau balapan berjalan normal, Lewis ngeluarin taktik kotor paling jenius sekaligus paling nekat. Walaupun dia mimpin di posisi 1, dia sengaja nyetir sepelan mungkin di sektor 2 dan 3 yang sempit. Tujuannya apa? Biar mobil Nico ketahan di belakang dia dan ngasih kesempatan buat Sebastian Vettel dari Ferrari dan Max Verstappen dari Red Bull buat nyusul dan nabrak atau nyalip Nico. Itu adalah balapan dengan beban psikologis paling berat buat Nico. Kalau dia nyenggol sedikit aja, gelarnya hilang. Tim Mercedes panik dan nyuruh Lewis ngebut lewat radio. Bahkan, bos teknis Paddy Lowe turun tangan ngasih instruksi langsung. Tapi Lewis ngebantah dengan dingin. Gue lagi kehilangan gelar juara dunia gue. Gua nggak peduli mau menang atau kalah di balapan kali ini. Nico bener-bener dipaksa ngeluarin skill level dewa. Dia dipaksa ngelewatin Max Verstappen lewat duel wheel to wheel super tipis yang bikin jantung nyaris copot. Dan akhirnya berhasil bertahan di posisi kedua sampai garis finish. Nico Rosberg akhirnya berhasil jadi juara dunia Formula 1 2016. Dia berhasil ngalahin pembalap terhebat di generasinya. Tapi bayaran buat gelar itu terlalu mahal. Hanya 5 hari setelah ngangkat trofi juara dunia itu, Nico Rosberg ngebikin seisi dunia motorsport shock berat. Dia ngumumin pensiun dari Formula 1 saat itu juga. Dia sadar buat ngalahin Lewis Hamilton selama 1 musim penuh, dia harus ngorbanin kewarasannya, waktunya buat keluarga, dan ngerubah dirinya jadi sosok monster yang nggak dia suka. Dia nggak sanggup kalau harus ngelewatin siksaan neraka itu sekali lagi. Silver War ngajarin kita kalau musuh paling mengerikan itu bukan orang yang ngebenci lo dari awal, tapi sahabat lo sendiri yang tahu semua rahasia dan kelemahan lo yang paling dalam. So, menurut lo, apakah taktik Lewis di Abu Dhabi itu kejam atau emang itu insting murni seorang juara sejati?
tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan like kalau lo suka sama video ini, dislike kalau lo kurang suka, dan jangan lupa subscribe gue untuk cerita motorsport lainnya.